Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman mitra Cikaraza seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Dede Eki. Hari ini saya akan mengupas tentang probiotik. Kebetulan probiotik itu sangat penting sekali peranannya buat tubuh kita. Oke, probiotik yang akan saya bahas hari ini adalah NB1. Nah, ini produk merupakan yang dikeluarkan oleh PT Cikaraza Network Indonesia. Nah, ini probiotik yang saya rekomendasikan ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu semua, karena di dalamnya ini bukan hanya sekedar probiotik, tapi di dalamnya juga ada prebiotik. Oke, baik, kita akan membahas tentang probiotik. Nah, probiotik itu adalah bakteri baik yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, sedangkan prebiotik yang ada di produk NB1 ini itu adalah asupan dari bakteri baik tersebut atau asupan dari probiotik. Oke, probiotik itu punya peranan yang sangat penting untuk tubuh manusia. Yang selama ini kita hanya tahu, oh probiotik hanya untuk pencernaan. Ya, probiotik yang ada di luar sana seperti Yakult, terus ada kimchi, terus ada yogurt, ada kefir dan makanan olahan yang difermentasi ya, itu semuanya probiotik Bapak Ibu. Nah, probiotik yang kaya di tubuh manusia di Indonesia itu satu, itu tempe. Nah, mungkin banyak yang belum memahami manfaat tempe. Tempe itu kaya probiotik ternyata, Bapak Ibu. Oke, kembali ke manfaat probiotik. Nah, di sini probiotik kita bukan hanya untuk pencernaan, tapi bisa untuk jantung, nah, dan otak kita menjadi lebih sehat. Dan dia mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu untuk antiinflamasi atau menurunkan peradangan ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa juga menstabilkan tekanan darah kita juga. Terus dia bisa membantu produksi hormon serotonin, yang mana hormon serotonin ya itu hormon yang bisa membuat mood kita menjadi lebih stabil. Dan penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa good brain connection ya, jadi good brain connection itu koneksi otak yang baik itu adalah itu ditunjukkan dari usus yang sehat. Nah, jadi kalau usus kita tidak sehat, maka sinyal ke otak itu tidak akan lancar. Tetapi jika usus kita sehat, bakteri baiknya mencukupi, ya, maka yang terjadi sinyal ke otak juga akan menjadi lancar, pikiran lebih jernih, stres bisa berkurang. Nah, dan risiko stroke pun pasti akan menurun, Bapak Ibu. Nah, kandungannya apa aja yang ada di probiotik kita? Kandungannya luar biasa ya. Mungkin Bapak Ibu hanya dengar di sini ada daun kelor ya, terus manggis, buah bit, ada royal jelly, temulawaknya juga, terus ada apel hijau serta seledri Jepang atau asitaba. Yang mana manfaat asitaba Jepang ini sangat luar biasa, kaya akan bakteri asam laktatnya. Dan di temulawaknya juga itu ada asam organik, dan dia bisa merubah gula menjadi asam organik dan asam amino esensial. Nah, kita juga punya ya. Terus dia juga mempunyai senyawa aktif temulawak. Nah, jadi senyawa aktif temulawak itu adalah seperti kurkuminoid. Nah, kurkuminoid itu dia sebagai antioksidan dan peradangan. Nah, terus di dalamnya juga ada ekstrak kulit manggis. Nah, yang mana ekstrak kulit manggis yang di fermentasi itu akan menghasilkan lactobacillus dan bifidobacteria. Nah, senyawa ini juga kayak antioksidan dan polifenol, terutama santon. Ya. Terus apa lagi? Di dalamnya juga ada apel hijau ya, Bapak Ibu. Apel hijau itu menghasilkan lactobacillus ya, jadi enococcus istilahnya. Jadi asam asetat seperti acetobacter, dan dia juga bisa merubah gula apel menjadi asam asetat. Nah, daun kelor yang difermentasi ternyata juga kaya akan bakteri asam laktat, yang mana bakterinya seperti Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus acidophilus, yang fungsinya untuk bisa memperkuat sphincter kita. Nah, sphincter kita itu seperti katup yang berada di ujung esofagus atau kerongkongan yang mengendalikan asam lambung. Nah, yang terjadi selama ini adalah pada saat masyarakat Indonesia menderita MAH atau asam lambung, mereka langsung menggunakan Milanta ya, seperti Proma, seperti obat-obat yang lain ya untuk menahan asam lambung. Itu fungsinya hanya untuk menstabilkan asam lambung, tapi dia tidak bisa memperbaiki penyebab kenapa asam lambung naik terus nih ya. Nah, insya Allah dengan produk MB1 ini berdasarkan pengalaman teman-teman, termasuk saya pribadi penderita asam lambung dan tipes. Tipesnya nggak boleh capek loh. Ya, kalau capek saya bisa 2 minggu dirawat rumah sakit. Jadi nggak boleh capek sama sekali. Alhamdulillah saya konsumsi probiotik NB1 dari PT Cikaraza ini. Kalau nggak salah belum nyampe 1 bulan kemarin saya sudah fit stabil, dan bangun pagi saya lebih fit, lebih sehat, tidak pernah badan pegel-pegel lagi.
ya kan. Yang kemarin BAB pagi nggak lancar, sekarang sudah mulai lancar ya teman-teman. Dan suplemen yang lain saya sudah mulai tinggalkan, saya lebih fokus ke ND1 Bapak Ibu. Kenapa? ND1 ini satu botol ini bisa bermanfaat ke semua penyakit dan lebih murah. Nah, ini kabar baiknya Bapak Ibu. Satu botol ini bayangkan harganya cuma 200.000 Bapak Ibu. Dan ini bisa bermanfaat satu keluarga. Ya, buat anak-anak kita yang dulunya sering ranking 1 dari belakang. Nah, ini bisa merangsang otak anak-anak ya. Jadi dia bisa membantu memulihkan ya stimulasi otak ya, dan dia juga bisa membantu nafsu makan anak bisa bertambah. Dan untuk anak demam juga bisa digunakan. Cukup ditetes di air minumnya ya, air hangat kuku juga boleh, setengah gelas air hangat kuku, kasih 5 tetes terus diminum. Insya Allah dia hanya beberapa jam panasnya mulai turun dan dia kembali aktif kembali. Nah, bagaimana cara konsumsi probiotik nih? Hati-hati Bapak Ibu. Jadi banyak orang yang mengkonsumsi probiotik tapi hasilnya tidak maksimal. Nah, probiotik ini atau bakteri baik ini itu sangat rentan dengan asam lambung. Jadi kalau dia ketemu asam lambung dia bisa mati, nggak sampai ke usus kita. Sedangkan tujuan probiotik ini bagaimana bakteri baik ini bisa sampai selamat ke usus kita. Cara minumnya pagi hari pada saat kita bangun subuh ya, kita belum sarapan apa-apa, boleh tetes di bawah lidah 15 sampai 20 tetes atau kira-kira dicerot aja terus biarkan dulu selama 2 sampai 3 menit. Kenapa harus di bawah lidah? Nah, lidah ini kita ini banyak sekali namanya pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler itu pembuluh darah halus ya, pembuluh darah mikroskopik yang fungsinya untuk menyerap semua makanan, menyerap semua nutrisi itu dengan cepat tanpa melalui liver dan ginjal. Ya, untuk mata ini bisa tetes di mata kita ya, jadi tetesnya di mata putih kita Oke, mungkin itu yang dapat saya bahas saat ini. Nanti kita akan berjumpa lagi, kita akan membahas lebih detail lagi manfaat probiotik, bakteri baik dan kandungannya apa saja. Banyak banget di sini ya. Sekian dari saya, sampai jumpa. Saya Dedi Eki dari Bangka Belitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.